Lights, camera, action. Oh iya, subscribe ya, jangan lupa. Emang apa sih lo boleh? Sombong amat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat berjuta-juta nikmat hingga tak terhitung nikmatnya. Salawat serta salam yang paling utama mari kita panjatkan kepada baginda alam Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mana membimbing umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Untuk kali ini saya akan presentasikan hasil tugas saya yang berjudul unsur-unsur hadis. Ya, di sini pembagian materi ada dua. Satu, unsur hadis. Unsur hadis terbagi ada 4, sanad dan rawi, 2 matan, 3 sigot at-tahammul wal ada, 4 mukharijul hadis. Yang kedua adalah metode periwayatan hadis. Terbagi dari 7. 1. Simai, kiroah, ijazah, munawalah, mukotabah, ya'lam, widah. Dan sanad. Kata sanad menurut bahasa al-mu'tamad yang artinya yang menjadi sandaran, tempat bersandar, suatu yang dapat dipegang atau dipercaya. Dikatakan demikian karena hadis bersandar kepadanya. Menurut istilah terdapat perbedaan pendapat. Al-Badru bin Jamaah dan At-Tibi mengatakan bahwa sanad adalah al-ikhbaru an tariqi matani, berita tentang jalan matan. Yang lain menyebutkan silsilatur ruwatil ladzi naqalul matnan masdarihi aulin, silsilah para perawi yang menukilkan hadis dari sumber-sumber pertamanya. Dalam istilah hadis, sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian lain bahwa sanad adalah sandaran hadis, yakni referensi atau sumber yang memberitakan hadis mengenai rangkaian para rawi keseluruhan yang meriwayatkan suatu hadis. Seperti contoh kata Al-Bukhari, haddatsana Muhammadan munu al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab al-Faqfi qala haddatsana Ayyubu an Abi Kilabata an Ansin anil Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada hala wa ta'iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbul mar'ata la yuhibbuhu illallah wa ayyakraha an ayyauda fil kafri kama yakrahu, rawahul Bukhari. Yang artinya telah memberitakan kepadamu Muhammad bin Al-Musanna, ujarnya Abdul Wahhab At-Saqafi telah mengabarkan kepadaku
Ujarnya telah bercerita kepadaku Ayub atas pemberitaan Abi Kilabah dari Nabi Muhammad SAW. Sabdanya, tiga perkara yang barang siapa mengamalkannya niscaya memperoleh kelazatan iman, yakni Allah dan Rasulnya hendaknya lebih dicintai daripada selainnya. 2. Kecintaannya kepada seseorang yang tak lain karena cintai daripada selainnya. Kecintaannya kepada seseorang yang tak lain karena Allah semata-mata dan keenggannya kembali kepada kekufuran, seperti keenggannya dicampakkan ke neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya adalah rawi. Rawi adalah seorang yang menyampaikan atau yang menuliskan dalam sebuah kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang guru. Bentuk jamaknya adalah ruwah dan perbuatannya menyampaikan hadis dinamakan merawi atau meriwayatkan hadis. Singkatnya, rawi adalah orang yang meriwayatkan atau memberi hadis. Jumhur imam hadis dan fikih sepakat bahwa syarat bagi orang yang dapat dipakai hujjah riwayatnya hendaknya adil dan dobit hadis yang diriwayatkan hadisnya. Perinciannya adalah rawi tersebut dobit hadis yang diriwayatkan hadisnya. Perincian adalah rawi tersebut seorang muslim balik, berakal sehat, terbebas dari sebab-sebab kefasikan dan hal-hal yang merusak muru'ah, benar-benar sadar dan tidak lalai, kuat hafalannya dan tepat tulisannya. Yang selanjutnya adalah matan. Matan atau al-matan menurut bahasa berarti tafa min al-ardi atau tanah yang meninggi. Bisa jadi diartikan sebagai punggung jalan. Sedang menurut istilah adalah mayan tuhi ilaihi sanadahu minal kalami. Artinya perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi SAW yang disebut sesudah hadis disebutkan sanadnya. Atau dengan redaksi lain ialah alfazu hadisi allati tatakawwamu biha ma'anihi. Lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna tertentu. Ada juga redaksi yang lebih simpel lagi yang menyebutkan bahwa matan adalah ujung sanad atau gayah as-sanad. Dari semua pengertian di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan matan ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri atau isi kandungan hadis. Dan selanjutnya adalah sigot at-tahammul wal ada. Pengertian sigot tamul wal ada dalam bahasa artinya menerima dan ada artinya menyampaikan. Jika digabungkan dengan kata hadis, tahamul hadis berarti kegiatan menyampaikan riwayat hadis. Hubungan yang terjadi antara para perawi dengan perawi lainnya merupakan kegiatan menerima dan menyampaikan riwayat hadis. Dalam istilah ilmu hadis terdapat istilah yang disebut dengan at-tahammul dan al-ada. At-tahammul adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dan menggunakan beberapa metode tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan al-ada adalah menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadis kepada orang lain. Dan sedangkan ada al-hadis adalah kegiatan menyampaikan hadis dengan cara-cara tertentu. Itu adalah penjelasan dari sumber lain. Syarat tahammul wal ada, syarat periwayatan hadis, ya ini terbagi 5 syaratnya, yaitu 1. Islam karena kenapa periwayatan hadis harus disampaikan oleh orang Islam, sedangkan hadis yang disampaikan oleh orang kafir dianggap tidak sah. Maksudnya adalah terhadap orang fasik yang membawa kabar saja. Diserukan meneliti dengan hati-hati, maka sudah tertentu berita atau hadis yang dibawakan oleh orang kafir harus ditolak. Yang kedua adalah balik. Balik maksudnya adalah adanya akal sehat disertai usia yang memungkinkan bermimpi, atau orang yang sudah mampu menangkap pembicaraan dan memahami hukum-hukum syariat.
Yang ketiga adalah adil. Maksudnya adalah sifat yang tertancap dalam jiwa yang mendorong untuk berbuat takwa dan memelihara harga diri, sehingga menjauhi dosa-dosa baik dosa besar maupun dosa kecil. 4. Dobit. Maksudnya adalah kemampuan seorang perawi dalam memahami dan menghafal atau menjaga hadis dari gurunya, sehingga dia mampu menyampaikan hafalan hadis tersebut kapan saja sesuai dengan apa yang dia dengar dari gurunya. Dobit dapat berupa dobit sadri berdasarkan hafalan dan dobit kitabi berdasarkan buku catatan. Dan kelima adalah sikoh. Sikoh adalah maksudnya hadis yang diriwayatkan tidak berlawanan dengan hadis yang lebih kuat atau dengan Quran. Selanjutnya adalah metode periwayatan hadis yang terbagi menjadi 8. 1. Asimai mendengar lafaz guru, yaitu murid mendengar sendiri dari perkataan guru baik dengan cara mengimlakan maupun bukan, baik dari baca tulisannya. Contohnya seperti guru membaca dan murid mendengarkan, baik guru membaca dari hafalan atau tulisannya dan baik murid mendengar atau menulis apa yang didengarnya, atau mendengar saja dan tidak menulis. Pas menyampaikan hadis atau riwayat yang dia dengar, ia dengar itu si rawi menggunakan sigot. Yang selanjutnya adalah al-kiroah, membaca dari seorang guru. Kalau enggak membaca. Contohnya seorang perawi membaca hadis kepada seorang syekh, dan syekh mendengarkan bacaannya untuk meneliti baik perawi yang membaca atau orang lain yang membaca, sedangkan syekh mendengar. Syekh atau guru lah. Ketika si rawi itu sendiri membaca hadis kepada syekhnya, maka waktu menyampaikan ia pakai sigot. Sedangkan jika orang lain yang membaca, ia mendengarkan, maka ketika menyampaikan kepada rawi lain ia disebut qara'tu alaihi. Yang selanjutnya adalah yang ketiga al-ijazah. Artinya seorang guru mengizinkan muridnya meriwayatkan hadis baik dengan ucapan maupun tulisan. Gambarannya, contohnya seorang guru mengatakan kepada salah seorang muridnya, "Aku izinkan kepadamu untuk meriwayatkan dariku demikian." Dalam menyampaikan sesuatu yang didapat dengan ijazah, si rawi berkata, Fima ijazani kulan. Yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah al-munawalah atau menyerahkan. Al-munawalah ada 2 macam. Yang pertama, al-munawalah yang disertai dengan ijazah. Munawalah yang disertai ijazah, ketika menyampaikan riwayat itu si rawi berkata an-naba'ina. Yang kedua, munawalah yang tidak disertai dengan ijazah. Munawalah yang tidak dengan ijazah, hendaklah ia berkata nawalana atau nawalana atau nawalani. Yang kelima, al-kitabah, yaitu seorang guru menulis sendiri atau dia menyuruh orang lain menulis riwayatnya kepada orang yang hadir di tempatnya atau yang tidak hadir di situ. Mukotabah ini adalah ada yang disertai dengan ijazah dan ada yang tidak pakai ijazah, tetapi kedua-duanya macam itu boleh dipakai. Waktu penyampaian hadis yang didapati dengan perantara mukotabah, si rawi berkata kepada orang yang menyampaikannya, kataba ila fulan. Dan selanjutnya nomor yang keenam, al-i'lam, memberitahu, yaitu seorang syekh memberitahu kepada muridnya bahwa hadis ini atau kitab ini adalah riwayat dari fulan dan tidak disertai izin untuk meriwayatkan daripadanya. Ketika menyampaikan riwayat dari jalan i'lam, si rawi berkata, a'lamni fulan bima a'lamani syaikh. Dan selanjutnya adalah yang ketujuh,
wahsia atau mewasiati, yaitu seorang syekh mewasiatkan di saat mendekati ajal ya, atau dalam perjalanan sebuah kitab yang ia wasiatkan kepada seorang perawi. Riwayat yang seorang diterima dengan jalan wasiat ini boleh dipakai menurut sebagian ulama, namun yang benar adalah tidak boleh dipakai. Dan selanjutnya ke-8, al-wijadah atau mendapat, yaitu seorang perawi mendapatkan hadis atau kitab dengan tulisan seorang guru dan ia mengenal guru itu, sedangkan hadis-hadisnya tidak pernah didengar maupun ditulis si perawi. Dalam menyampaikan hadis atau kitab yang didapati dengan jalan wijadah ini, si rawi berkata, wajadtu bi khatti fulan, wajadtu fi kitabi fulan. Dari uraian di atas kami menyimpulkan bahwa dalam penerimaan dan menyampaikan atau meriwayatkan hadis ada 8 metode, yaitu sama, al-qiraah, al-ijazah, al-munawalah, al-kitabah, al-wasiyah, al-wijadah. Dan mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.